Fakultas Hukum telah melakukan perubahan dan pengembangan kurikulum beberapa kali. Pada tahun 2006 sampai dengan 2010, Fakultas Hukum bekerja sama dengan Universitas Maastricht Belanda memperkenalkan problem-based learning. Pada tahun 2011 sampai dengan 2016, Fakultas Hukum mengembangkan program pendidikan klinik atau Clinical Legal Education, bagian dari Education and Equipping for Tomorrow Justice Reformer, di mana salah satu programnya adalah mendorong pengembangan pendidikan klinik di Fakultas Hukum. Program PBL dan pendidikan klinik dimaksudkan untuk menghadirkan lulusan Fakultas Hukum yang memiliki keseimbangan kemampuan pengetahuan hukum serta kemahiran hukum. Pengenalan PBL dan Clinical Education ini juga dilandasi oleh pertimbangan untuk mempersiapkan lulusan Fakultas Hukum merespon kondisi objektif dan dunia kerja yang makin berkembang. Pengembangan kurikulum melalui program PBL dan Clinical Education ini juga sebagai bagian dari review secara reguler yang dilakukan setiap 5 tahun. Di samping itu juga perbaikan kurikulum yang dilakukan oleh Fakultas Hukum ini juga merupakan bagian dari upaya merespon masukan yang berasal dari laporan hasil assessment lembaga akreditasi internasional seperti ASEAN University Network Quality Assurance. Bagi Fakultas Hukum, penggunaan PBL dan Clinical Legal Education merupakan upaya untuk menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan yang seimbang tentang pengetahuan hukum dan kemahiran hukum. Mata kuliah klinik hukum diselenggarakan atas kesadaran bahwa mahasiswa perlu memiliki pengalaman yang bersentuhan dengan persoalan hukum yang nyata. Melalui pendekatan experiential learning, mahasiswa tidak hanya diasah keterampilan hukumnya saja, tetapi juga dapat menyadari etika dan tanggung jawab profesional dan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, FHUGM memperkenalkan mata kuliah klinik hukum. Mata kuliah ini diinisiasi melalui 8 fakultas hukum dalam program A2J yang diselenggarakan oleh The Asia Foundation dengan dukungan USAID. Inisiasi mata kuliah ini dilakukan dengan memasukkannya sebagai mata kuliah pilihan, melalui pembaharuan kurikulum serta mempersiapkan sumber daya dan infrastruktur. Fakultas Hukum UGM telah berhasil menyelenggarakan 4 kelas klinik hukum, terdiri dari klinik hukum kejaksaan, hukum keperdataan, anti korupsi, dan klinik hukum organisasi masyarakat sipil. Pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran klinik hukum terdiri atas planning komponen, kemudian experiential komponen, dan reflection komponen. Mahasiswa didorong untuk mendapat pengalaman melalui penanganan kasus atau permasalahan hukum dan belajar dari kerjasama dengan para profesional di lapangan. Pengalaman ini dapat diperoleh dari berbagai kegiatan yang diselenggarakan melalui kerjasama dengan beberapa institusi mitra. Perbedaan metode pembelajaran mata kuliah klinik hukum dibanding dengan kelas konvensional mengakibatkan munculnya beberapa tantangan dan kendala. Pelajaran yang dapat ditarik dari pengalaman FHUGM dalam menyelenggarakan mata kuliah klinik hukum adalah diantaranya krusialnya peran mitra dan supervisor lapangan, banyaknya sumber daya yang harus dialokasikan untuk mendorong terwujudnya pengalaman yang nyata. Kedepannya, klinik hukum diharap dapat dilekatkan dengan pusat-pusat kajian dan juga pusat bantuan hukum yang sudah ada untuk meminimalisir ketergantungan pada mitra dan mendorong proyek multi-years yang berkesinambungan. Pembelajaran dengan metode problem-based learning atau PBL di FHUGM mendapat peluang untuk diimplementasikan melalui kerjasama FHUGM dan Maastricht University Belanda. Metode PBL merupakan upaya FHUGM untuk mendorong paradigma pembelajaran yang sebelumnya teacher-centered learning menjadi student-centered learning. Dengan metode PBL, mahasiswa melaksanakan 7 tahapan atau 7 jams pembelajaran dalam memahami persoalan hukum dan menemukan solusinya. Dosen berperan sebagai tutor yang hanya melakukan intervensi jika diskusi yang dilakukan mahasiswa memerlukan reorientasi. Luaran dari pembelajaran dengan metode PBL terdiri dari 2 produk, yaitu Student Manual dan Tutor Manual.
Penyusunan dua dokumen tersebut merupakan bagian paling berat dan memakan waktu dalam metode PBL karena dosen menyiapkan jumlah skenario sesuai dengan jumlah pertemuan dalam satu semester. Satu skenario digunakan untuk satu siklus pembelajaran dengan metode PBL. Terdapat 3 tahapan proses implementasi PBL di FAUGM. Pertama, pengenalan metode PBL kepada para dosen melalui rangkaian pelatihan untuk menjadi tutor dan penyusun manual pembelajaran. Kedua, implementasi metode PBL di 2 mata kuliah wajib FAUGM, yaitu Sikap Mental dan Etika Profesi Hukum, serta Pengantar Hukum Indonesia. Ketiga, monitoring dan evaluasi. Evaluasi utama dari penyelenggaraan PBL di FAUGM adalah bahwa implementasinya membutuhkan alokasi waktu dan sumber daya yang cukup besar. Penyusunan manual-manual dan penyelenggaraan kelas-kelas kecil dengan kapasitas 7 hingga 15 mahasiswa yang disyaratkan pada pembelajaran dengan metode PBL akan berdampak langsung pada anggaran yang harus disiapkan oleh fakultas. PBL atau Problem Based Learning dan CLE, Clinical Legal Education, sama-sama mempromosikan pembelajaran hukum yang interaktif, mengasah keterampilan hukum, sembari memperkuat pembentukan nilai mahasiswa. Terdapat 3 figur yang menandai upaya ini. Yang pertama, sebagai bagian dari Student Self-Centered Learning, mahasiswa dilatih untuk menemukan pengetahuan dan memecahkan persoalan secara mandiri. Yang kedua, dosen berperan sebagai fasilitator yang mendampingi mahasiswa dalam menemukan pengetahuan. Dan yang ketiga, transfer pengetahuan dilakukan melalui kasus atau permasalahan hukum, baik melalui kasus rekaan atau menggunakan kasus nyata di masyarakat. Tantangan yang dihadapi dalam pembelajaran ini adalah infrastruktur pembelajaran. Keduanya, PBL maupun CLE, mengharapkan kelas dengan jumlah mahasiswa yang terbatas. Tantangan lain adalah sumber daya manusia, yaitu pengajar yang perlu secara khusus didedikasikan untuk menyiapkan modul interaktif, mengelola kelas, berkoordinasi dengan institusi mitra, bahkan terlibat dalam proses pendampingan dan proyek hukum mahasiswa. Proses dan hambatan tersebut mungkin dapat memberi gambaran tentang tantangan yang umum dihadapi kampus-kampus hukum di Indonesia dalam membangun pembelajaran hukum yang interaktif. Pengalaman ini juga dapat menjadi titik awal untuk mendiskusikan lebih jauh bagaimana seharusnya metode pembelajaran interaktif seperti SCL, PBL, dan CLE didesain dan dioperasionalisasikan dalam konteks pendidikan hukum Indonesia. Fakultas Hukum saat ini juga terus melakukan pengembangan kurikulum dengan mempertimbangkan perubahan kebijakan dan regulasi pusat mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi. Misalnya, pendidikan berbasis capaian pembelajaran atau Outcome Based Education atau kita sebut OBE yang sudah diterapkan di Fakultas Hukum UGM. Juga ketika Kementerian meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MPKM, Fakultas Hukum juga mulai menerapkan MPKM tersebut dalam kurikulumnya.